kalau yang kawan-kawan yang cowok pasti tahu lah semi itu apa. Apa Reja pasti tahu nih, pasti sering nonton. Itu ya. Jadi dalam ini semi itu artinya setengah ya. Setengah. Semi cowok, setengah cowok. Semi cewek, setengah cewek. Seperti itu. Setengahnya di sini di mana? Ya ini tadi. Duanya tadi. Dua yang dari sini yang ke sini. Dan rumusnya kan sama saja seperti ini jadinya kan. Sama dengan setengah kali Z. Nah kan sama saja. Dari duanya tadi variogram. Nah dari dua ini tadi dipindah ke sini, tersubstitusi dia kan akan jadi pembagi kan. Itu matematika ya. Ini kan sama saja setengah, atau kita ganti seperti ini rumusnya. Nah kan sama saja. Itulah yang disebut dengan semi. Karena ada setengahnya ini. Banyak kadang ada yang menyebut semi variogram, ada yang menyebut variogram. Gitu. Nanti akan lebih baik Puput Ya, kalau disuruh ini aja, melakukan perhitungan variogram dengan rumus yang tadi. Rumus semi tadi. Sini jadi dihitung kan, terus tinggal plot nanti di ini meter ya, atau jarak meter buatnya. Kalau ini semi variogram jadi plot nanti kan di semi variogram sendiri nanti ada per arah ya. Ada semi variogram 0 derajat, ada variogram 90 derajat, 95 derajat. Bagus-bagus bisa nyari harus dihitungkan kalau rajin. Ini beda-beda perhitungannya. Jadi plotnya pun satu-satu. Berapa derajat dulu plot. Derajat dapat kurvanya seperti ini kan, parameternya dapat range-nya 9, 10, 15, 20, dapat 13 meter. Ini untuk 0 derajat. Itu plot lagi 90 derajat dapat tadi kan jaraknya dapat 9 meter. Itu juga seterusnya 135 misalnya. 8 meter. Lalu nanti semuanya ini diplot dalam sebuah kurva ini ya, kurva apa namanya ini, kurva isotropi dan anisotropi. Seperti ini nanti, ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 135 itu di sini ya. Misalnya 0 derajat tadi dapat 11 meter, 90 derajat tadi dapat 9 meter, 5 dapat 8 meter. Lalu terbentuk nanti kurva isotropinya.
atau lingkaran isotrofinya. Nah, seperti ini. Lalu kita dapat arahnya. Nah, kita dapat arah sebaran si bahan galiannya tadi. Misalnya kita melakukan pengeboran di sini. Ini titik bor ya. Titik bor. Setelah kita running semi variogramnya, kita dapat arahnya. Arahnya akan seperti ini misalnya ya. Seperti ini arahnya. Berarti arah sebarannya kan ke sana. Barat ini ya, barat daya, bukan barat laut. Nah ya, sebaran si bahan galian ini ke sana. Setelah kita melakukan pengeboran, kita running semi variogramnya, kita gambar kurvanya satu-satu, kita gambar ininya. Masuk, kita dapatkan sebaran ininya ya, ke arah mana. Jadi kalau saya kadang untuk penerapannya ya, kadang sebelum kegiatan pengeboran detail ya, biasanya ada pengeboran detail. Jadi sebelum kegiatan pengeboran detail itu saya pengen tahu tuh biasanya arahnya kemana sih si bahan galian itu. Jadi kita tidak sia-sia titik bor. Misalnya arahnya ke arah ke sana tadi ya, ke arah barat daya ya, arah barat daya. Jadi kita bisa melakukan pengejaran bahan galian itu ke arah barat daya atau ke arah tenggara. Ke arah sini ini tidak perlu ini titik-titik bor seperti ini. Tidak sia-sia kita bor seperti itu. Biasanya saya halo Evelyn ya, baru masuk Evelyn. Selamat pagi Bu Evelyn. Halo Jingga, selamat pagi. Oke ya, jadi seperti itu nih. Jadi ada beberapa titik yang saya rasa tidak perlu, kita pindah saja titik ini untuk melakukan pengejaran ort baginya tadi, atas ke arah darat pada barat daya. Seperti itu. Ada lagi yang ada nggak yang ditanyakan kira-kira? Pusing sekarang orangnya. Kalau tidak ada, mungkin satu lagi nih, ada yang namanya jelaskan, yang namanya isotrofi dan anisotrofi. Masih itu sebentar ya. Ini isotrofi itu merupakan ini ya, dia itu setelah kalian tadi kan dalam slide ini semi variogram derajat, derajat, 135 derajat, diplot semua, dapat range-nya. Lalu kalian plot tadi kan dia ke 4 arah mata angin nih ya, dari 0 1
isotrofi itu apa? Apabila isotrofi range-nya itu sama di semua arah, ini juga sama ya di semua arah. Setelah running semivariogramnya sama semua, kita dapat di angka 5 meter semua. Dia akan membentuk bulat lingkaran. Itulah yang namanya isotrofi. Kebanyakan isotrofi ini adalah bahan-bahan galian yang homogen ya sifatnya ya, pasir atau batu bara, batu gamping, pokoknya endapan-endapan yang bersifat homogen atau sama. Kebanyakan sih batu bara sih isotrofi. Tuh, kita dapat isotrofinya, kita dapat range-nya tadi kan, dapat 5 meter tadi, jarak antar daerah pengaruh antar titik bor. Nah, kita bisa melakukan estimasi seperti ini ya, ini ada titik bor, ilustrasinya seperti ini ya. Nah, jadi daerah pengaruhnya itu akan, misalnya kita ingin estimasi titik di sini, estimasi. Jadi setelah kita running semivariogramnya, ternyata dia isotrofi karena seperti ini. Ini ada 4 titik yang akan mempengaruhinya. 4 titik ya. Nah, berbeda dengan anisotrofi. Anisotrofi itu lebih ke heterogen, bahan galian heterogen. Apa banyak ya kalau heterogen, ada emas, kalau ada bauksit, banyak lah kalau untuk di Indonesia. Setelah kita plot tadi kan ke grafik semivariogram, kita hitung derajat, terus kita plot ke kurva yang belakang tadi, bentuknya seperti ini. Dia agak lonjong, tidak miring, tidak bulat seperti ini, agak lonjong. Nah, setelah kita estimasi tadi, ini misalnya kita mencari emas ya, titik bor emas, titik bor yang merah ini, kita ingin melakukan estimasi di sini. Berapa sih kadar si emas itu, si AU nih, bara ya tadi ya, AU. Nah, ternyata setelah kita plot, kita hitung semivariogramnya, dia anisotrofi atau kurvanya ini, atau lingkarannya ya, kurva lingkarannya seperti ini. Nah, artinya hanya ada 2 titik yang berpengaruh untuk mengestimasi titik ini. Titik ini tidak beda dengan si ini tadi, titik bor yang satunya. Titik bor satunya itu ada kurva lingkaran, ada 4 titik bor kali untuk mengestimasi titik ini. Beda dengan ini hanya ada 2 titik bor. Itulah ya isotrofi dan anisotrofi. Jadi informasi yang kita masih di sini kalori misalnya, estimasi kadar seperti itu konsepnya ya, statistik. Nah, setelah ini masih banyak sebenarnya materinya, isotrofi. Ini sampai sini paham dah kalian? Ada nggak yang tanyain? Nanti untuk perhitungan semivariogramnya dipraktekkan nanti. Mungkin Mas Giga mau bertanya, Mas Giga Batman. Yang hanya kalau Gingga jelasin malah
Kayaknya harus ada kesempatan dia ngasih satu sesi juga ya, Ki. Oh, kasihlah dia tuh. Harus tuh. Gimana ini bauksit nih? Mm-mm. Masa sekarang? Minggu depan wes. Aku ikut. Minggu depan ya? Ya, minggu depan jadwalnya Gingga. Dia yang jelasin ini aja nanti. Baru nikah loh ini. Iya makanya. Kenakar ya. Selamat ya Kak Gingga. Ya. Itu aja apa Apa? basicnya yang senotarogram dulu aja, yang Mm-mm. baris-baris aja. Iya. Kalau begitu langsung nanti bingung. Mm-mm. Enggak, tadi itu di belakang. Gimana cara membalik kameranya gimana? Ya Allah. Malah dia itu dia tuh. Oh gitu. Oh iya. Tak boleh kertas sih. Golean. Yang lain banyak, ayo. Nah, untuk perhitungan itu paling kita belum yang sampai penentuan anisotrop isotrop itu aja sih. Iya, enggak apa-apa. Sama Ke sana. masuk ke apa namanya? Aplikasi ke misalkan inverse distance atau kriging gitu. Enggak apa-apa. Ke sana terlalu jauh memang. Ini untuk eksplorasi kalian sangat berguna ya. Karena geostatistik engineer di Indonesia jarang banget. Oh, ada juga ya. Ya, jarang banget. Biasanya orang geologi, mereka pun agak kurang paham kadang. Statistik. Nanti untuk penerapan agar lebih mudah, ya enaknya kalian ada menggunakan software. Biasanya Surpak, biasanya ada software, ada banyak ya, ada Micromine, ada sekarang udah banyak sih untuk yang ini, ada yang gratis juga, SQN atau GS Plus. Fungsinya software ini apa? Untuk mempermudah kalian bikin kurva ini tadi. Nah, variogram sangat mudah, terbantu. Kalau kalian masukin rumus satu-satu pakai rumus yang tadi, waduh, berat banget. Satu-satu kalian masukin rumus tadi ya. Itu berat banget. Akan ada banyak data, sementara data log4 itu nggak mungkin kan cuma berapa, ada cuma 9 log4, pasti ada puluhan, ada ratusan. Itu per kedalaman malah, itu kan cuma tampak 2 dimensi. Dia akan mengaplikasikannya menggunakan kedalaman. Jadi kalian butuh contoh software ya. Yang penting apa? Yang penting dasarnya kalian harus tahu. Dasar software itu apa? Cuma sebuah operator itu bukan inilah. Itulah bedanya engineer dan orang ini ya, lulusan STM, lulusan SMK. Kalau dia cuma mengandalkan operator, kalian bisa, aku pun bisa ngajarin anak STM. Ini seminggu diajarin, sudah mahir software. Tapi kan dia tak tahu basicnya seperti apa. Sementara kalian sudah tahu basicnya seperti apa. Jadi dia nanya, ISO dan ANSO, apakah dari dua tersebut keunggulan perbandingan tertentu atau bagaimana? Iya aja. Jadi ISO dan isotropi dan anisotropi itu memang ditujukan untuk bahan galian tertentu. Ada kadang bahan galian yang aniso, isotropi, ada isotropi dan anisotropi kan gitu kan.
lingkaran ini iso an so ini lebih ke homogen dia aja. Homogen itu artinya endapan yang datar ya, datar. Kita misalnya berdiri di titik A, ini kayak pasir ini lah ya, sampai ke ujung sana itu pun akan tetap pasir. Itu yang namanya homogen. Tapi makanya kenapa dia melingkar seperti ini, jarak pengaruhnya antar titik itu sama seperti itu. Dan anisotropi ini untuk ini ya, kadang biji-biji emas seperti itu. Seperti itu ya. Nah itu Mas Jingga nambahin tuh. Seperti itu ya. Memang ada terkhusus kadang. Khusus. Jadi khusus bahan galian isotropi, khusus anisotropi, bahan galian tertentu. Bahkan kadang ada juga emas yang isotropi, bahan galian emas, bahan galian AU yang isotropi. Dia sama semua, menghampar. Itulah yang disebut dengan emas aluvial. Dia menghampar sama seperti pasir. Mungkin jarak pengaruhnya yang tidak besar, jarak pengaruhnya kecil, mungkin lingkarannya agak kecil. Lagi tanya Jak, yang lain nanya tuh. Tuh ditambahin. Tuh ditambah sama Mas Jingga. Bisa isotropi ya, bisa ya. Jadi untuk materi hari ini rencana sampai ke, tunggu tak cek untuk Ya, sampai isotropi aja mungkin. oke, isotropi sama anisotrop ini ya. Mungkin yang 2 poin itu bisa dilanjut minggu depan ya. Nanti minggu depan Jingga. Harus Superman Batman loh. Metode estimasi kriging sampai ke metode validasi Nah, cocok juga. cross validation. Ngeri. Ngeri. Cocok itu juga. Tugas dulu dong. Oh, ada tugas. Ada tugas juga ya. Putri Boleh. serah. Mereka udah sampai ke perhitungannya udah ngitung sih. Iya. Ya, udah hitung. Yalah, yang penting konsep dasarnya aja dulu. Itu yang penting sih. Konsep dasar si software. Yang ini sudah apa belum Mbak Putri? Apa itu? Nah, itu. Mana? Oh, Oh, belum itu. oh belum. Jauh. Itu metode estimasi. Nah, minggu depan Nah, kita ini jelasin itu. Ini yang dibuat latihannya yang seperti ini. Jadi Ya. mengirakan Z topi ini. Berapa nilainya di sini? Cocok minggu depan ya, Gim.
Nah, pakai NNP atau IDW atau kriging Nah, cocok. atau indikator. Hmm, Nah, ini beda-beda nanti. beda-beda hasilnya. Beda. Boleh kalau mau dikasih apa? eh intro dulu. Nah, ini harus cari tahu dulu ini apa pengertiannya ini apa. Nah, cari tahu dulu. NNP. Yang NNP dulu, coba nearest neighbor point. Jadi dicari titik yang paling dekatnya. Titik paling dekat, katakanlah ini 10 meter, ini 9 meter, ini 5 meter. Nah, yang terdekat yang mana? Yang ini dekat 5 meter. Jadi analoginya adalah Z1, Z2, Z3 dengan D1, D2, D3. Ini adalah bobotnya. Jadi Z1 Z1-nya mana? 9. D1-nya 5. 2 10 7. Nah, yang paling dekat ini. Nah, itu dikalikan 1. Dari 1 ini 0 nggak dipakai, kan yang dipakai nearest neighbor. Nearest neighbor adalah titik yang paling dekat dengan sampel. Jadi 9 kali 1 ini dikalikannya 9 kali 1 10 kali 0 0 7 kali 0 0. Jadi titik yang di sini adalah 9 gram per ton. Ini baru NNP. Jadi di analogikan bahwa nilainya adalah 1 karena NNP IDW indikator ordinary kriging itu adalah linear. Linear sama dengan rumusnya kayak gini. Tapi sama dengan sigma I sama dengan 1 ke N. W I sama dengan 1. Nah, ini adalah rumus linearnya. Jadi kenapa dia analogikan ini 1? Karena dia linear. Gitu. Nah, ini rumus apa? Metode linearnya di geostatistik. Gitu. Oke, saya kembalikan ke Mbak Putri. Oke ya, berarti mungkin nanti sorry ini pas sambil pindah. Oke, berarti nanti sambil masuk ke itu ya, apa namanya, software itu ya Mas Gingga ya? Atau gimana? Software apa, Mbak? Ini dulu aja. Oh, oke. Softwarenya nanti. Oh, setelah itu. Ini harus tahu ininya. Nanti ada yang mencari tesis seperti ini, membuat tesis seperti ini nggak tahu, nanti ditanya Pak Budi nggak tahu. Oke, siap. Boleh kalau mau di-share apa bahannya? Oh iya, nanti saya share. Saya kirim email Mbak Putri.
Itu berarti sudah sekaligus sama tugasnya ya? Tugasnya ya kalau ini mengerti atau belum, nanti belum dikasih tugas kayak gini nggak tahu. Nah, coba gimana yang lain? Cari ini aja dulu. Ini dulu yang gampang dulu aja. Artiannya aja dulu. Oke. Yang NNP tadi IDM, IDW, Kriging ya. IDW. Kalau IDW nanti pakai kofaktor. Nah itu kalau yang sudah beli buku geostatistik, di situ ada rumusnya. Ya kemarin gara-gara corona jadi ini ya, ke pending ya Mas Gingga. Itu gimana Erik? Ya ini dulu aja, NNP dulu aja. Kita gimana caranya memprediksi yang tidak ada datanya dulu. Kalau ke semivariogram atau ke itu nanti ini dulu dimengerti, baru ke semivariogram di anisotropi dan isotropi. Itu nanti analisisnya spasial. Kalau analisis spasial nanti perlu perhitungan ruangnya itu. Ruangnya pakai semivariogram. Nah, nanti ada toleransinya kayak gitu. Toleransi seperti ini. Seumpama di sini ada data bor. Ini arah utara. Nah, kasih sudut toleransi. Ini toleransinya 22,5 derajat. Dengan bandwidthnya, nah ini antara ini dan ini berapa, katakanlah 10 meter. Ini di 0 derajat. Nah, nanti di sananya arah 0 derajatnya berapa, terus nanti ada lagi. Nah, itu nanti ke arah apa? Isotropi atau anisotropinya itu ada arah minor, mayor 3 itu. Nanti masih Bukunya juga udah kebetulan sampai itu ya di kos, tinggal pembagian aja. ya sudah dari Maret. Buku dari apa itu? Pak Waterman. Dari Pak Wad. Ya paling belajar yang ini ya. Ya. Belajar pengertian teknik atau metodenya dulu aja. Siap, siap. Oke, yang lain gimana ini? Tidur kah? Halo. Oke, ya sudah Mbak, ditutup aja Mbak. Oke, berarti udah jelas ya teman-teman. Berarti lanjut lagi di kelas minggu depan ya. Di jamnya sama aja ya, Kak Giga, Kak Reki? Iya Bu. Sekitar 12:30 ya? Boleh. Insyaallah, insyaallah. Siap. Oke, Kak Juga ya. Reki, terima kasih banyak. Kak Gingga, terima kasih. Bu Evelyn, mana tadi? Kak Ratu juga ada, terus dia left. Ya udah, teman-teman semua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah semua, terima kasih. Sama-sama. Stop.
Stop.